Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu Siti Nur Hayati MPD dan Ibu Pengajar Praktek Kabupaten Bintan Ibu Oki Dwi Astuti SPD. Pada hari ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik tahap pertama, yaitu pra-observasi. Saya akan bersama rekan saya yang bernama Ibu Kusniati yang merupakan guru kelas 6 SD Negeri 006 Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Berikut adalah kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kusni. Gimana kabarnya Bu Kusni hari ini? Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah. Baik Bu Kusni, seperti pada minggu yang lalu saya sampaikan, saya ingin melaksanakan supervisi akademik. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, supervisi akademik ini ada 3 tahapan nih Bu Kusni. Yang pertama itu pra-observasi yang sedang berlangsung, kemudian yang kedua adalah observasinya, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Baik Bu Kusni, jadi tujuan kita pada hari ini adalah sharing dan diskusi terkait proses belajar mengajar Bu Kusni nanti di tahap yang kedua, yaitu observasi. Kemudian Bu, diskusi dan sharing ini dilakukan supaya jika ada hambatan atau ada kendala itu kita bisa carikan solusi bersama, dan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya dapat meningkatkan kemampuan Ibu, kemudian pengetahuan dan pemahaman Ibu dalam proses belajar mengajar. Baik ya Bu, kita mulai diskusi kita pada hari ini. Nah Bu Kusni, harapan Ibu apa nih dalam diskusi kita pada hari ini? Harapan saya itu diskusi ini kita tuh dapat berbincang-bincang, terus itu saran saya, kemudian juga pendapat lah Bu, itu kan buat saya untuk mengajar saya di dalam kelas nanti. Baik, jadi kita sharing ya Bu Kusni ya, saling berdiskusi, sharing, tukar pendapat supaya proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar ya, dan sesuai dengan harapan kita. Baik Bu, sebelumnya kan nanti kita akan observasi nih, kira-kira materi apa nih yang akan Bu Kusni sampaikan? Itu materi IPA ya Bu ya. Materinya itu bagian-bagian tentang bunga. Oh baik, berarti materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang bagian bunga ya. Baik. Nah, sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran, kira-kira ini apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran? Ya, saya sudah menyiapkan itu MPB dari inisiasi, Ya. yang bermuatan KSE ya Bu ya. Ya. Nilai positif. Oh iya, yang kemarin itu ya Bu Kusni ya. Iya. Kan sudah ibaratnya saya sudah menyampaikan garis besarnya. Jadi sudah nampak ya Bu Kusni, ada berdifferensiasi proses ya, konten ya, kemudian produknya juga ya. Yang saya sudah nampak, alhamdulillah sudah jadi, luar biasa nih Bu Kusni nih, RPP-nya sudah jadi. Berarti sudah siap ya untuk tampil besok ya Bu. Baik Bu Kusni, dari materi tentang bagian-bagian tumbuhan, bagian-bagian bunga, maaf ya, bagian-bagian bunga ini tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajaran itu dengan mengamati gambar, kemudian video. Nah, siswa itu ambil buku dapat menganalisis bagian-bagian bunga. Berarti dia nanti akan disajikan gambar, Iya, video, sama poster. oh iya poster. Jadi siswa nanti akan mengidentifikasi bagian-bagian dari bunga Iya. tersebut. Bagus sekali ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah kemudian Bu, dari pembelajaran ini strategi atau model atau media pembelajaran seperti apa yang akan Ibu sajikan nanti? Ini kan anak-anak itu Bu beragam dan kemampuan untuk Pembelajarannya ya. ya. Terus saya juga udah buat pemetaan itu ada Oh iya. ada ya Bu ya. Iya.
pemetaan kebutuhan belajar murid ya. Yang pertama kan visual, nanti saya siapkan gambar itu. Oh iya iya bagus. Nah, kemudian yang ada auditory, saya Ya. siapkan video. Mm-mm. Kemudian yang Kinestetik. iya kinestetik itu saya menyiapkan video, kemudian ada poster. Oh iya, jadi dia biar bergerak gitu ya. Nanti Benar. posternya itu saya tempel di dinding. Oh iya benar-benar Iya. benar. Jadi dia tidak menumpu duduk saja karena anak Iya. kinestetik ini kan harus bergerak ya Bu Kusni ya. Ya ini sudah bagus sekali Bu. Berarti memang Ibu sudah menjalankan diferensiasi konten. Di mana referensi pembelajaran atau sumber belajar anak itu sudah Ibu beda-bedakan. Ya sangat luar biasa Bu ya. Berarti nanti strateginya kelompok Iya. berdasarkan pemetaan kebutuhan yang sudah Ibu petakan ya Bu ya. Baik, sebelumnya Bu, ketika mau melaksanakan pembelajaran ini, adakah kendala nih atau kekhawatiran atau hambatan yang Bu Kusni rasakan? Nah, inilah Bu, saya tuh suka merasa kalau media pembelajaran saya itu kurang menarik gitu loh buat siswa. Kan kemudian saya juga belum ada buat video kan Bu sendiri, jadi saya tuh suka nonton di YouTube. Oh iya iya iya. Jadi Ibu merasa media Iya, pembelajaran. Oh media pembelajaran itu kurang menarik perhatian siswa. Oh iya, berarti itu yang Ibu merasa menjadi hambatan ya, kekhawatiran Ibu dalam pembelajaran ya Bu ya. Nah jadi Bu, kira-kira kalau itulah hambatan atau itulah kekhawatiran Bu Kusni, kira-kira nih solusi apa yang bisa Bu Kusni dapatkan sehingga hambatan dan kekhawatiran tadi itu tidak terjadi? Sebelum saya buat ini kan Bu, sebelum saya belajar itu saya tanya dulu dengan teman sejawat. Kalau gambar ini menarik nggak sih perhatian siswa? Oh, begitu. Kemudian videonya juga menarik nggak sih? Nah, selain itu juga saya ikut pelatihan. Oh iya bagus ya. Pelajaran itu. Ya berarti meningkatkan kompetensi kita Iya, gitu ya Bu Kusni ya. Saya sendiri gitu. Berarti untuk bisa membuat video pembelajaran sendiri. Baik, saya sangat mendukung itu Bu Kusni. Jadi kita belajar terus ya Bu Kusni sepanjang hayat. Iya. Baik Bu. Nah, ketika dalam proses pembelajaran, misalnya tadi tanya apa Ibu sampaikan, saya bertanya sama rekannya, siapa kira-kira yang Ibu minta bantuan? Nah, yang seperti yang tadi Bu, itu kan teman sejawat, gitu kan, diskusi, minta pendapat, yang kami dengan saya. Oke, berarti rekan sejawat ya Bu ya. Ini kan proses pembelajaran kan di kelas, nah oleh siswa. Iya. Terus juga minta bantuan sama siswa. Oh iya benar. Iya. Karena memang di dalam kelas adanya kita dan siswa ya Bu ya. Iya benar, nggak apa-apa. Jadi berarti adanya guru atau rekan ya yang sesama, misalnya sesama kelas 6 ya atau sesama yang lebih senior Iya, begitu ya Bu. Iya. Dan murid atau siswa ya, murid atau siswa. Baik. Nah Bu, ini Ibu sudah jabarkan tujuannya, materinya, strateginya, kendala, bahkan Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi itu. Kapan nih kira-kira Bu akan dilaksanakan? Besok buat. Oh, alhamdulillah, lebih cepat lebih bagus ya Bu Kusni ya. Jadi besok kita akan melaksanakan supervisi atau di tahap yang kedua observasi ya Bu Kusni ya. Baik, mudah-mudahan supervisi kita atau observasi kita ini dapat berjalan dengan baik. Nanti kita lanjutkan. Jadi Bu, setelah Ibu menyampaikan semua, komitmen Ibu seperti apa terhadap rencana yang sudah disusun? Melakukan proses pembelajaran itu dapat tanggung jawab kemudian kan untuk masalah seperti itu kan tentang media. Nah, saya itu terus dari saya diri dengan melaksanakan pelatihan, Mengikuti pelatihan-pelatihan ya. supaya saya itu bisa membuat media sendiri. Oh iya, luar biasa, betul-betul bagus ya Bu Kusni. Jadi mudah-mudahan komitmennya tetap di istiqomah gitu ya Bu, dapat dijalankan dengan baik. Baik Bu Kusni, dari semua yang sudah Ibu sampaikan, saya minta Bu Kusni coba menyimpulkan nih dari apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini, yang kita sharing pada hari ini. Kira-kira kesimpulannya seperti apa? Besok itu saya akan melaksanakan pembelajaran depan. Ya. Kemudian materinya itu tentang bagian-bagian mana. Nah, di dalamnya itu saya melakukan pemetaan. Ya, sesuai belajar itu ada tiga. Yang pertama itu
Berarti mudah-mudahan harapan Bu Kusni dengan semua yang sudah Ibu Kusni rencanakan dapat tercapai tujuan pembelajaran itu. Berarti itu kesimpulan kita pada hari ini ya Bu Kusni. Saya ulangi, berarti tadi Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mata pelajaran IPA pada materi mengidentifikasi bagian-bagian bunga dengan strategi 3 kelompok tadi ya Bu, ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Dan Ibu Kusni sudah menyiapkan konten yang berbeda-beda untuk 3 kebutuhan belajar murid ini ya Bu. Ada gambar, ada video, ada poster ya, dengan harapan murid-murid tersebut dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari bunga. Luar biasa. Saya udah nggak sabar nih mau melihat supervisi pembelajaran yang akan Bu Kusni lakukan. Baik Bu Kusni, kita sudah di penghujung pertemuan dan di ujung diskusi kita pada hari ini. Kira-kira perasaan Bu Kusni bagaimana setelah kita sharing dan diskusi pada hari ini? Saya kayaknya semakin mantap nih Bu buat melaksanakan pelajaran besok. Iya. Makin Iya, bersemangat. semangat nih Bu, udah dapat banyak ya. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu itu bisa terlaksana dengan baik ya Bu Kusni. Baik Bu Kusni, kita sudah selesai diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Bu Kusni apa yang kita sharing, kita diskusikan menjadi manfaat, kemudian dapat kita jadikan pelajaran untuk dapat memperbaiki pembelajaran kita ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya Bu Kusni. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Ada yang semua? Alhamdulillah, ada yang semua. Nah, siapa yang datang pertama hari ini? Nah, Rizky pimpin doa dulu ya. Bersedia. Berdoa mulai. Hari ini kita belajar tentang bunga, bagian-bagian bunga. Kira-kira anak-anak Ibu ada yang sudah belajar tentang bagian-bagian bunga tadi malam? Nah, ada yang tahu nggak bagian-bagian bunga itu apa? Ada apa aja? Dari siapa Rizky? Iya, kelompok bunga. Sudah salah bunga. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya melalui gambar, video ya yang Ibu nanti kasih ke kalian. Nah, anak-anak Ibu dapat mengidentifikasi bagian-bagian
Bu? Luar biasa baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu setelah kita melaksanakan observasi, bahwa hari ini kita akan melakukan pasca observasi ya Bu ya. Alhamdulillah dari supervisi akademik yang kemarin kita rencanakan ada 3 tahap. Tahap pertama di pra-observasi sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua, di tahap yang kedua observasi, bagaimana Bu Kusni melaksanakan pembelajaran di kelas juga sudah kita laksanakan. Kemudian yang ketiga adalah pada hari ini ya Bu Kusni ya, yaitu kita melaksanakan pasca observasi. Baik Bu Kusni, setelah Bu Kusni melakukan beberapa tahapan dari supervisi akademik, bagaimana harapan Bu Kusni terhadap pertemuan kita pada hari ini? Setelah Ibu melaksanakan supervisi di kelas, nggak saya mengajar, saya bukan sekali saran atau masukan ya Bu ya, buat perbaikan pembelajaran saya ke depan. Baik. Berarti kita saling sharing ya Bu ya, berdiskusi supaya bisa melaksanakan pembelajaran ke depannya lebih baik lagi. Baik Bu Kusni. Nah, kemarin Bu waktu observasi materi yang Ibu sampaikan tentang apa? Tentang bagian-bagian bunga, anak-anak Mengidentifikasi bagian-bagian bunga. Berarti itu apa materi pembelajaran aja tentang bagian-bagian bunga ya Bu. Itu mata pelajaran IPA. IPA. Baik. Tujuan pembelajarannya bagaimana Bu? Apakah tercapai dari apa yang sudah Ibu Kusni rencanakan? Kemarin kan tujuan pembelajarannya itu dengan mengamati gambar, video, kemudian poster-poster yang saya tempel di dinding-dinding. Nah, itu anak-anak alhamdulillah sudah dapat mengidentifikasi bagian-bagian bunga. Berarti Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Ibu beda-bedakan itunya ya. Oh iya. Jadi anak bisa mengidentifikasi bagian-bagian bunga. Baik, strategi, model, dan media pembelajaran yang Bu Kusni lakukan kemarin seperti apa Bu? Apakah tercapai sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu sudah buat? Alhamdulillah tercapai Bu. Kemarin kan saya melakukannya dengan model pembelajaran diferensiasi. Saya bagi menjadi 3, yang gambar, kemudian video, audio, kemudian itu kan yang saya tempel beberapa gambar di sudut, dan anak-anak itu berjalan melihat. Jadi mereka sambil bermain kan Bu, main sambil belajar, biasa berjalan gitu, jadi jalan dia belajar itu. Nah, setelah saya mengadakan evaluasi juga, alhamdulillah hasilnya memuaskan Bu. Alhamdulillah, berarti hasilnya sesuai dengan harapannya Bu Kusni ya, dengan melakukan strategi dan model pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran yang sudah Bu Kusni buat, kemudian disesuaikan dengan hasil pembelajaran ternyata tercapai ya Bu Kusni ya. Alhamdulillah. Nah, dari semua yang sudah Bu Kusni lakukan dari pra-observasi, kemudian kita observasi, adakah kekhawatiran atau hambatan yang Bu Kusni harap pikirkan atau terjadi ketika pembelajaran itu? Iya, kemarin yang itu kalau video pembelajaran itu di media lah Bu, di media pembelajaran itu. Jadi ini kira-kira menarik nggak ya perhatian siswa gitu, karena kan saya juga baru menerapkan diferensiasi gitu kan, takutnya anaknya malah jadi ini kemana-mana gitu kan Bu. Dan ternyata alhamdulillah hambatan itu bukan menjadi masalah dalam pembelajaran, ternyata hambatan itu malah mereka lebih tertarik untuk belajar. Alhamdulillah. Ya, hambatannya jadi apa ya namanya, kekhawatiran itu bukan jadi masalah jadi buat saya ternyata. Jadi bisa diselesaikan gitu ya. Oke. Nah, jadi Bu, kira-kira kan tadi yang menjadi hambatan Ibu kan di media pembelajaran nih. Nah, jadi untuk kedepannya itu bagaimana Bu? Solusi apa yang bisa Ibu harapkan sehingga tidak timbul lagi kekhawatiran atau hambatan yang Ibu pikirkan tadi? Ya. Mempersiapkan media pembelajaran itu secara maksimal lagi Bu. Nah, sebelum belajar itu saya
tanya dulu sama kawan, ini cocok nggak sih untuk nanti saya minta pembelajaran di kelas, dari ini tepat nggak, kemudian gambar-gambar ini kira-kira menarik nggak, konsultasi dulu dengan kawan kan Bu. Terus selain itu juga saya mau buat video pembelajaran sendiri biar nggak tergantung sama apa, kemarin kan saya belajar hanya dengan YouTube aja. Jadi kalau belajar dengan video pembelajaran sendiri kan nggak tergantung sinyal, kalau lagi sinyal dulu gitu ya. Jadi nanti jadi kan terganggu kan yang untuk video pembelajarannya itu, jadi mereka nggak bisa dengerin videonya. Jadi kan kalau saya buat sendiri bisa dipakai kapan aja. Sangat bagus sekali solusi yang Ibu pikirkan ya Bu. Kemudian Bu, kira-kira siapa orang yang Ibu minta bantuan dalam ibaratnya untuk sharing atau diskusi atau seperti tadi Ibu sampaikan, bertanya gitu. Jadi siapa nih Bu orang yang Ibu minta bantuan dalam menyelesaikan hambatan atau kekhawatiran Ibu? Terutama kawan sejawat Bu, guru senior yang memang lebih mengetahui tentang apa pembelajaran itu, cara-cara membuat video pembelajaran. Oke, kemudian komitmen Ibu bagaimana dalam melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan Bu? Terus menggali kompetensi diri saya, terus belajar, terus berlatih, Berarti belajar sepanjang hayat ya Bu Kusni ya? tidak hanya murid aja tetapi guru juga belajar. Iya, benar sekali. Iya. Baik Bu Kusni, bagaimana perasaan Bu Kusni setelah kita melaksanakan diskusi pada hari ini Bu Kusni, setelah Bu Kusni melewati 3 tahap ya, ini tahap yang terakhir, bagaimana perasaan Bu Kusni? Alhamdulillah Bu, banyak sekali masukan buat saya. Apa-apa saja yang kurang dalam pembelajaran kemarin kan Bu, udah sudah sampaikan kurang ini, sebaiknya ini gitu kan. Alhamdulillah sekali dapat memperbaiki diri saya juga. Kemudian nanti juga saya mau bertanya juga kepada Ibu lagi ya. Silahkan Bu Kusni, dengan senang hati kita saling berbagi ya Bu Kusni ya, saling sharing. Baik Bu Kusni, kita sudah sampai di penghujung pembicaraan. Nah, saya minta Bu Kusni tolong simpulkan nih dari awal kita berbicara sampai saat ini, kira-kira apa yang dapat Bu Kusni simpulkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Sebaiknya sebelum melakukan proses pembelajaran, kita sediakan dulu perangkat-perangkat ajarnya Bu, sebelumnya seperti RPP-nya, kemudian media-media pembelajarannya itu, bahan ajar itu yang penting ya Bu ya. Nah, kemudian dipersiapkanlah secara maksimal, kemudian ada yang KPD-nya itu kan untuk membantu proses pembelajaran anak, kemudian untuk evaluasi, untuk mengukur kemampuan anaknya juga, itu harus dipersiapkan secara maksimal sebelum kita masuk. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Kusni. Satu yang mau saya sampaikan dari hasil observasi kemarin, memang di pembelajaran Bu Kusni itu sudah bagus sekali. Bu Kusni termasuk cepat gitu dalam menerapkan apa yang Bu Kusni dapat. Bu Kusni bisa langsung menyerap itu yang saya anggap sangat luar biasa ya Bu Kusni. Satu mungkin hal yang belum itu masalah ice breaking. Nah, jadi anak-anak ini mungkin sekali berapa ya, 20 menit sekali atau 15 menit sekali perlu dikasih ice breaking gitu kan, sehingga apa, paling tidak konsentrasi anak itu bisa lebih fokus. Dan tadi kan pembelajaran sudah menyenangkan, bisa lebih menyenangkan. Mungkin masukan dari saya, iya, ice breaking itu saja yang perlu Bu Kusni terapkan nanti untuk pembelajaran ke depannya. Baik Bu Kusni, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Ibu sudah mau menjadi rekan yang sangat baik sekali dalam kegiatan supervisi coaching, supervisi akademik ini ya Bu Kusni ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus saling berkolaborasi, sharing, berbagi ilmu apa yang kita dapat, sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, tetap semangat Bu Kusni, sukses selalu Bu Kusni ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.